Untuk yang Muslim kita membaca Al-Fatihah. Monggo saya pimpin, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Pur. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam Zoom meeting ini. Zoom meeting kali ini kita akan membicarakan tentang mutasi anggota. Kenapa ada mutasi anggota dari TP1 ke TP yang lain, TP Condong Catur ke TP Kota Baru, TP Kota Baru ke Lorejo, dan sebaliknya. Itu kenapa yang kita programkan. Nah, izinkan saya untuk share dulu. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Oke. Terima kasih Pak Imam sudah hadir kembali. Kemarin sore sudah mengikuti dan sebagai bentuk partisipasi anggota dukungannya. Terima kasih. Bapak Ibu, sosialisasi WPP dan teritori manajemen ini kita lakukan karena akan ada mutasi anggota, terutama yang dari TP Condong Catur ke Kota Baru. Itu sekitar yang terdampak itu 1.100-an anggota yang akan terdampak. Nah, apa itu WPP, kemudian kenapa teritori manajemen, itu begini Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya, misi CUCT yang sudah kita ketahui ini kan meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pendidikan, pemberdayaan, dan pelayanan keuangan yang berkelanjutan. Kata kuncinya ada 3, pendidikan, pemberdayaan, dan pelayanan keuangan. Nah, sementara yang kita rasakan saat ini kan masih pada pelayanan keuangan ya, masih ada keuangan yang maju pesat. Nah, sementara yang pendidikan dan pemberdayaan ini belum secara maksimal kita lakukan. Kenapa kita belum kata kita lakukan maksimal itu ya karena tangan CUCT itu kurang panjang untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan langsung pada anggota. Terutama anggota misalnya TP Condong Catur itu anggotanya ada yang di kota, sehingga layanan untuk pendidikan pemberdayaan itu agak terganggu. Misalnya kalau kita undang ke Condong Catur, ternyata juga ada uh, lama gitu ya, perjalanannya butuh, butuh, butuh waktu. Nah, kemudian yang alasan yang kedua, Pak Ibu, latar belakangnya adalah kita lihat visi CUCT adalah menjadi CU berbasis komunitas yang aman, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Nah, kata kuncinya, terutama yang berbasis komunitas ini yang merupakan bagian dari kata kunci, tapi belum terrealisasi, terejawantahkan dalam kehidupan CUCT setiap hari. Nah, saat ini tidak banyak komunitas yang ada, memang sudah ada beberapa, sekitar ada 8 atau 9, tapi komunitas ini komunitas lebih yang terbentuk sudah terbentuk sebelum CUCT menggerakkan ini. Memang ada beberapa yang hasil dari CUCT, misalnya yang di Danau Bersinar, itu merupakan hasil dari gerakan CUCT yang ada di Kota Baru. Nah, berbasis komunitas ini menjadi sebenarnya daya hidup CUCT untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaannya itu di sini. Kalau semakin banyak orang berkumpul, berkomunitas, dan lebih utama lagi ketika melakukan kegiatan CU bersama di wilayah mereka masing-masing, itu akan pendidikan dan pemberdayaan akan lebih bisa terasa. Kemudian kalau seandainya CUCT itu tidak mampu memberikan pemberdayaan atau apa, kita bisa melakukan dengan stakeholder yang lain, misalnya dengan dinas koperasi atau universitas-universitas. Nah, sementara saat ini komunitas-komunitas yang akan kita
ya maksud saya komunitas-komunitas yang dimaksud CUCT itu belum terbentuk secara baik, bentuk secara baik. Karena apa? Karena wilayahnya itu anggota itu berbeda-beda. Jadi setiap suatu daerah itu bisa di TP yang lain. Misalnya di Keraton itu ada yang di TP Kota Baru, banyak yang di TP Lorejo. Dan itu karena sejarah, karena dulu hanya ada hanya ada TP Condong Catur gitu ya, Condong Catur yang daerah-daerah kota masuk ke TP Condong Catur, kemudian kita dirikan TP Kota Baru. Nah, anggota tidak berpindah, tetapi tetap di Condong Catur sehingga saat ini silang sarut wilayah itu menjadi semakin kelihatan dan kita mencoba menyelesaikan masalah ini untuk mengatur WPP tadi, wilayah pengembangan prioritas. Oh, sekretariat pasien, Mbak. Oh, oke. Ya, Menurut saya. mau Oke. Kemudian yang berikutnya adalah CU merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Nah, kita kita bermaksud untuk benar-benar mewujudkan CU itu menjadi kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Artinya kita berkomunitas tadi, entah nanti komunitasnya usaha atau komunitasnya apa itu, tapi kita berkomunitas satu sama lain untuk saling memperkuat. Nah, dari latar belakang itu sebenarnya kita banyak bertanya untuk hal ini ya. Sudah berapa kali Anda mendirikan pendidikan? Nah, bagi anggota baru, biasanya kebanyakan dari anggota menjawab pendidikan dasar dan pendidikan prakredit. Sebenarnya itu tidak cukup untuk CUCT, karena CUCT ada pendidikan finansial literasi, ada pendidikan penyegaran, yang lain-lain, kemudian pendidikan motivasi untuk anggota-anggota yang eh, anggota baru, sehingga anggota CUCT itu bisa memberikan motivasi kepada temannya untuk bergabung dengan CUCT. Nah, pertanyaan berikutnya juga ini, sudahkah kita di CUCT ini sebagai anggota merasa diberdayakan oleh CUCT? Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga, pernahkah kita mendengar tentang komunitas yang menjadi bagian dari visi CUCT ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan belum bisa kita jawab dengan meyakinkan. Sehingga kita mengatur strategi dengan WPP, Wilayah Pengembangan Prioritas. Nah, kalau kita lihat masalah-masalah yang di CUCT juga begini, Bapak Ibu, sampai data sampai bulan April ini, ya secara keuangan itu pertumbuhan anggota, secara PORS maksud saya, secara PORS kita lihat pertumbuhan anggota itu minus 1,13% di bulan April ini. Artinya masih banyak anggota yang meninggalkan CUCT, keluar dari anggota dengan berbagai macam alasan, yang bergabung itu sedikit lebih kecil sehingga pertumbuhannya minus. Nah, apa itu teritori manajemen atau rencana pengelolaan wilayah? Merupakan wilayah manajemen wilayah untuk kita menjual CUCT. Kemudian kita akan mengoptimalkan kinerja, kepuasan pelanggan, dan pendapatan lembaga, mengoptimalkan kinerja CUCT, kemudian kepuasan anggota yang akan kita berdayakan, terutama di bidang pendidikan dan pemberdayaan tadi, kemudian yang terakhir adalah supaya itu berdampak pada lembaga atau pendapatan lembaga. Dan juga kalau berdampak pada lembaga itu akan juga merubah pendapatan kita di akhir tahun, terutama di bagian dividen yang akan meningkat. Dan keamanan lembaga ini semakin terjamin, aset-aset kita semakin terjamin. Semakin sehat lembaga, maka aset kita semakin aman di dalamnya. Nah, teritori manajemen ini dipakai untuk melokalisir masalah dan pencarian pemecahannya. Karena biasanya wilayah-wilayah itu, misalnya tentang pengembangan anggota tadi, wilayah-wilayahnya, kalau kita buat komunitas anggota yang sudah ada, itu akan semakin banyak menarik orang untuk bergabung. Begitu ada kumpulan orang, diharapkan itu sebagai magnet dalam menarik orang untuk menjadi anggota CUCT. Nah, beberapa elemen kunci teritori manajemen
adalah menentukan wilayah, kemudian menetapkan tujuan dan sasaran, itu sudah kita lakukan. Dan pengembangan rencana tindakan, ini kita sedang berproses, dan pantau dan evaluasi kemajuan akan kita lakukan dalam 3 atau 4 bulan ke depan, kemudian berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan tujuan tinjauan dan perbaharui rencana di bulan sekitar bulan November kita adakan business plan untuk CUCT ini. Nah, isu tentang teritori manajemen sendiri itu sudah ada sejak mungkin 2017 bagi Puskopsuina ya, sudah antar CU di Kalimantan. Tetapi kemudian juga menjadi isu yang menarik ketika di Jawa, kemudian kita masukkan ke dalam isu yang ada di CU masing-masing, pengembangan wilayah masing-masing. Di CU yang ada di Jawa ini yang bergabung atau berjejaring dengan Puskopsuina itu di sebelah bagian barat kita itu ada Sekuangu di Laras yang ada di Purworejo. Kita kita batasi dengan Kulon Progo itu sebagai wilayah pengembangan kita, kemudian wilayah pengembangan mereka adalah yang di luar, yang di barat Kulon Progo. Jadi mereka tidak akan mengadakan sosialisasi di daerah Yogyakarta atau daerah Kulon Progo ke barat, ke timur. Tapi kalau yang barat Kulon Progo di Purworejo itu merupakan hak mereka. Nah, kemudian untuk Krida Harja itu kita beririsan di bagian di wilayah Berbah ya. Wilayah Berbah. Krida Harja itu ada di Jalan Solo kantornya, di sekitar Kalasan, dan TP-nya ada di Wedi. Ini kita irisannya itu di wilayah Berbah, tapi kita sudah ada kesepakatannya, tapi saya tidak hafal daerah mana karena saya mohon maaf ini pengurus baru juga belum melihat data semuanya. Tapi kita beririsan di wilayah Berbah. Nah, kalau sudah menjadi wilayah Berbah, maka kita tidak akan mengembangkan anggota CUCT di sekitar Berbah ke timur. Kemudian kalau di utara kita aman karena kita di wilayah Sleman seluruhnya menjadi milik kita. Kemudian di selatan itu pinggir pantai itu menjadi milik kita. Nah, kalau antar CU selain jaringan Puskopsuina kita belum ada kesepakatan. Jadi misalnya di daerah Klepu ini ada CU Satu Hati dan CU Sindas Tumangkar ada 2. Ini sangat beririsan karena anggota CU Satu Hati juga merupakan anggota CU Sindas Tumangkar, begitu sebaliknya. Nah, untuk pengembangan wilayah prioritas ini, Bapak Ibu, untuk TP Lorejo itu ada 9 kecamatan. Ada di Kecamatan Moyudan, Minggir, Ngodian, Gamping, Nanggulan, Sedayu, Sayegan, Kalibawang, dan Sentolo. Nah, isu wilayah pengembangan prioritas ini dipakai untuk kita akan mengadakan sosialisasi dan pemberdayaan anggota itu di wilayah-wilayah ini. Kalau di luar wilayah ini, kita hanya diperbolehkan merekrut anggota 5%-nya, maksimal 5% dari jumlah anggota. Nah, dari wilayah WPP di TP Lorejo ini, maka kita di TP Lorejo ini akan memutasi anggota ke Condong Catur itu 17 orang, ke Wonosari 14 orang, dan ke Kota Baru itu 80 orang. Nah, untuk Condong Catur, itu wilayah prioritasnya, pengembangan prioritas itu ada 6 kecamatan, ya sorry, 6 kecamatan, Kecamatan Depok, Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Gondokusuman, terutama yang catur tunggal, kemudian Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Melati, itu sampai perbatasan daerah Patran, itu Barat TVRI, itu wilayahnya. Setelah Barat TVRI bagian selatan itu menjadi bagian TP Kota Baru, ya. Dengan adanya wilayah pengembangan prioritas ini, maka TP Condong Catur akan memutasi ke TP Lorejo itu 38 orang, ke TP Wonosari itu 84 orang, ke TP Kota Baru itu 1.108 orang. Ini yang paling terdampak itu anggota Condong Catur. 1.108 orang pindah ke Kota Baru. Kemudian menetapkan anggota bersih di TP Condong Catur itu 1.868 orang,
dan menetapkan LWP luar wilayah pengembangan di Condong Catur sebesar 5% dari 1.865 anggota ini. Sementara untuk TP Kota Baru ini paling banyak kecamatannya, 12 ya. Kecamatan Jetis, Danurejan, Gondokusuman, Mergangsan, Mantri Jeron, Umbulharjo, Gedong Tengen, Wirobrajan, Keraton, Tegalrejo, Ngampilan, dan Pakualaman. Nah, semua anggota-anggota yang ada di sini itu menjadi hak TP Kota Baru. Termasuk mungkin ada anggota yang ada di sini yang menjadi wilayah ini, tapi menjadi TP yang lain akan dimutasi ke TP Kota Baru. Nah, mutasi TP Kota Baru ke Lorejo itu akan sebanyak 27 orang, ke Wonosari 5 orang, ke Condong Catur 48 orang. Nah, catatan untuk TP Kota Baru karena sekarang ini tempat pelayanannya sangat terbatas di Gedung Widya Mandala di Kota Baru dan harinya terbatas Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Maka kami sudah menyewa rumah yang ada di Jogokarian ya, Jogokarian sebelah barat Masjid Jogokarian, ke utara sedikit itu sudah kita sewa untuk pelayanan anggota-anggota yang ada di Kota Baru di, di 12 kecamatan ini. Kemudian yang TP yang Wonosari itu ada 4 kecamatan yaitu Wonosari, Pelayan, Palian, dan Tanjung Sari. Dari penetapan wilayah pengembangan prioritas ini akan memutasi 1 anggota ke TP Condong Catur. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi dan misi CUCT tadi, untuk membuat komunitas, kemudian melakukan pendidikan dan pemberdayaan, kita CUCT ini sudah mengangkat sekitar berapa nih 16 kadang tumangkar. Kadang tumangkar itu orang yang mengampu kecamatan-kecamatan tempat wilayah pengembangan prioritas tadi. Jadi kadang tumangkar akan kita beri pekerjaan untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan dan juga sosialisasi dan motivasi di masing-masing wilayahnya. Misalnya di TP Lorjo ini sudah ada 4 kadang tumangkar dan tadi saja baru saja selesai kami rapat jam 3 sampai jam 5 itu tambah 2 kadang tumangkar lagi dari daerah minggir ya, dari daerah minggir ada tambahnya. Jadi TP Lorjo ada 6 kadang, TP Condong Catur ini masih ada 3 kadang tumangkar, 5 Kota Baru, 5 kadang, dan TP Wonosari 4 kadang. Nah, ini para kadang ini yang akan membuat sebagai kepanjangan tangan CUCT untuk melakukan pendidikan, pemberdayaan, dan pengorganisasian anggota yang di wilayah masing-masing. Pengorganisasian ini nanti pada akhirnya akan kami bentuk komunitas-komunitasnya. Komunitas itu bisa berbentuk komunitas bisnis yang mempunyai bisnis setara atau yang mempunyai hobi sama. Misalnya di Lorjo ini sudah ada komunitas bulu tangkis antar anggota CUCT di Lorjo yang berlatih setiap hari Kamis itu menjadi komunitas juga. Artinya komunitas itu bisa bermacam-macam, berdasarkan usaha bisa, berdasarkan hobi bisa, atau mungkin kesenangan apa, kalau yang bahkan dicontohkan oleh Puskop Suina itu kalau sama pecinta sinetron Korea itu juga bisa menjadi komunitas binaan CUCT. Nah, kemudian apakah ada dampak bagi anggota? Sebenarnya untuk pelayanan CUCT tidak berdampak apa-apa karena kita kan sudah online ya. Store di mana saja masuknya kan ke Sikendi kita. Ya, tidak ada masalah untuk pelayanan keuangan. Yang berdampak
negatif saya kira tidak ada, kecuali kebiasaan anggota yang biasanya menyetor di satu TP, menyetor di situ terus dan tidak mau pindah ke TP yang lain karena mungkin pekerjaannya dekat dengan kantor TP, sementara tempat tinggalnya di TP yang lain. Contohnya tinggal di TP wilayah pengembangan TP Kota Baru, tetapi bekerjanya di daerah Condong Catur sehingga biasa menyetor untuk menabung dan mengangsur itu di TP Condong Catur. Nah, itu biasa. Dan itu tidak menjadi masalah karena kita sudah online. Sudah. Yang berdampak positifnya yang tadi, Bapak Ibu, kita akan lebih mudah untuk mengajak anggota untuk menjadi komunitas-komunitas karena tempat tinggalnya yang berdekatan. Dan kalau anggota saling berdekatan dan saling kenal, itu saya kira akan berdampak positif bagi anggota dan juga bagi CUCT. Terutama kalau anggota sudah mau berkomunitas, berkumpul, pasti akan menarik orang lain untuk bertanya kumpulan apa, melakukan apa, sedang apa, siapa yang memberikan. Itu kan kemudian menjadi hal yang dipertanyakan masyarakat sekitar dan kita bisa menarik mereka untuk bergabung dengan CUCT. Ini strategi pemasarannya begitu, Bapak Ibu. Nah, demikian pemaparan saya. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada tambahan dari rekan-rekan di CUCT, Mas Pur atau Mas Sudar yang ada di sini. Silakan untuk menambahkan apa yang sudah saya beri keterangan dari saya. Menambahkan sedikit Pak Basuki. Silakan Mas. Ya. Datang dengan aja saya sampaikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa untuk kesepakatannya satu wilayah CU Bidara Harja meliputi Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Prambanan. Khusus untuk Kecamatan Berbah ada di Desa Jogotirto dan Desa Kalitirto dan Desa Tegaltirto. Untuk wilayah CU Cindrastu Mangkar meliputi selain Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Prambanan, dan khusus untuk Kecamatan Berbah hanya di Desa Sendang Tirto. Itu wilayah pembagian kami ke kesepakatan dengan CU Bidara Harja pada saat itu, pada bulan Agustus tahun 2022. Jadi artinya bahwa WPP wilayah pengembangan kita ada di Sendang Tirto, seperti itu. Begitu untuk informasi di hasil kesepakatan kita dengan CU satu jaringan dengan Puskop Cina, yaitu CU Bidara Harja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Pur atas tambahannya. Bapak Ibu silakan kalau ada komentar, Mas Bayu atau Bu Ira. Ada pertanyaan silakan. Atau Pak Sudar mau menambahkan informasi silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya bisa bertanya ya. Mas Bayu atau Bu Ira sudah aplikasi CUCT-nya sudah dipasang, Mas? SCT-nya, Mas Bayu? Aplikasi sudah, tapi belum login, Pak. Belum daftar. Belum login. Oh iya, ya. Ya. Bisa di-download kemudian didaftarkan ke ke Condong Catur, ke TP terdekat ya supaya bisa login. Ya. Diaktifasi. Kalau sudah diaktifasi kita bisa transfer kemana saja lewat aplikasi SCT kita.
Mobile SCT itu selama ini ada beberapa kelemahan mungkin Mas Bayu yang perlu ketahui. Kalau transfer antar bank itu sebenarnya bisa, tapi kebanyakan sekarang ini masih nyantol, artinya perlu waktu yang lama, cukup lama sampai 14 hari baru bisa. Jadi kami menyarankan untuk tidak dipakai dulu, tetapi bila mau transfer antar ke bank yang lain dari CUCT ke bank lain itu ditarik dulu, dikirim ke apa namanya OVO atau yang lain baru ditransfer ke bank, tidak langsung ke bank. Itu informasi karena ada beberapa kendala di SCT ini. Sudah kami laporkan ke provider dan sampai saat ini belum ada penyelesaian yang masalah yang signifikan yang terselesaikan. Itu saja. Oke, Pak. Terima kasih. Bu Ira, kalau Bu Ira Nah, sudah sudah, aktivasi sudah, mobil ACT? sudah, Oh iya, sudah, terima sudah kasih. aktivasi. Nggih. Ya, Cuman sudah kadang biar. ya itu, kalau mau transfer untuk setor itu kan otomatis kan katanya kan belum bisa, agak lama. Jadi saya langsung ke TP Kota Baru. Oh begitu, ya. Tadi ada rekening BRI, kami pakai BRI, silakan ditransfer ke BRI, kemudian buktinya dikirim lewat WA ke Kota Baru ya, ke Kota Baru itu bisa juga masuk begitu. Nah setelah itu, Iya, ya, nggih, Bu. Cuman kadang kan kalau pas kerja kan agak susah. Nggih. ya, Jadi ya. saya juga cuman bisanya ya Sabtu Oh atau ya, pas hari libur. ya, ya, ya. Terima kasih kalau sudah aktivasi, kemudian kita bisa melakukan apa bayar PLN, bayar air, PDAM, beli pulsa juga lewat SCT ya. Ada pertanyaan tentang tentang mutasi ini Bu Ira? Mbak Ira atau Bu Ira ya? Mau tanya itu mutasinya itu mulai kapan, guys? Soalnya kan itu terus rekeningnya jadi ikut TP terdekat atau gimana? Soalnya kalau dari rumah itu mah deket ke TP Kota Baru daripada Lorejo. Oh, lah Gimana? Ibu itu tinggalnya di mana? Saya di Gampeng. Oh, di Gampeng ya. Gampeng itu wilayah Lorejo ya. Oke. Tapi Ya, sama kerjaan juga lebih deket TP Kota Baru. ya, ya. Sebenarnya kalau sudah pakai SCT sebenarnya tidak ada masalah nanti transfernya. Cuma nanti rekeningnya mungkin akan disesuaikan dengan namanya ya. Dan pernya itu mungkin sekitar per Juli ya, Bu. Rencananya itu per Juli. Berarti Memang masih bulan depan, gitu. ya kita masih sosialisasi dan penyesuaian sistem dulu. Kita lihat dulu. Pak, mau tanya berarti apa penyesuaian tempat TP itu sesuai dengan tempat tinggalnya? Iya Pak, sesuai jadwal tinggal. Oke. Tempat tinggalnya tadi di wilayah pengembangannya yang mana? Misalnya kalau Hmm. ya itu kalau daerah daerah Banteng itu masih di TP Condong Catur. Hmm. Ya, oke Pak. Terima kasih. Bu Ira itu gampangnya di sebelah mana Bu Ira? Balai Catur. Oh, Balai Catur ya. Ya. Balai Tapi Catur situ, Pak. Jadi deket TP Kota Baru. Iya, iya. Cuma nanti kalau yang bermasalah memang anunya kedekatan TP-nya. Tapi kalau pengembangan apa namanya? Pengembangan anggota, pendidikan-pendidikan itu mungkin akan lebih terlayani nanti kalau dengan Lorjo ya karena anggota Lorjo yang di Gampeng itu juga banyak sehingga komunikasi antar anggota itu bisa lebih
lebih lebih intens gitu ya. Dapat kalau berkumpul berkomunitas sehingga akan menarik orang lain. Itu kepentingan yang lebih besar sih sebenarnya. Kalau transfernya misalnya melakukan transaksi di kota baru kan juga tidak masalah. Oke, baik Pak. Mau tanya, Oke. itu kan kalau Bapak saya kan daerah Bantul, sekitar Sewon itu. Nah, itu masuknya kemana nggih? Soalnya kan tidak ada di TP pengembangan itu. Pripun? Oh iya, kalau tidak ada di wilayah pengembangan prioritas itu tetap jadi anggota, namanya menjadi LWP luar wilayah pengembangan. Tetap sama, tidak ada perubahan. Yang di daerah Bantul itu tetap di Kota Baru sekarang ya, Mbak. Nggih, masih di Kota Baru. Oke. Ya, tetap di Kota Baru kalau yang anunya di wilayah namanya di anggota LWP luar wilayah pengembangan. Oke, baik Pak. Matur Baik, nuwun. terima kasih. Ya. Wah, ini ada teman saya sudah masuk ini Mas Nanang. Mas Nanang silakan kalau mau menambahkan informasi-informasi terutama terkait dengan pendidikan pemberdayaan anggota bila kita melakukan rencana mutasi ini ke WPP masing-masing. Halo, Mas Nanang, monitor. Siap. Ya, maaf, baru sampai toko saya. Tadi habis dari Lolosjo. Pilih Mas Basuki. Ya, eh, mungkin yang perlu diketahui anggota itu dampak terhadap pendidikan dan pemberdayaan bila mutasi anggota itu bisa berjalan gitu. Begini teman-teman, tujuan teritori manajemen itu sebenarnya banyak aspek yang bisa terdampak akibat teritori manajemen. Karena saya di bidang pendidikan dan pemberdayaan, maka teritori manajemen itu nanti ketika dikumpulkan menjadi satu teritori itu untuk pertumbuhan anggota, untuk pendidikan, dan untuk pemberdayaan anggota itu lebih mudah. Karena CUCT ini kan tidak hanya lembaga keuangan saja, tapi adalah lembaga pendidikan dan pemberdayaan untuk anggotanya. Di sana nanti ada pendidikan penyegaran, kemudian ada pendidikan finansial literasi, kemudian nanti ada pendidikan kewirausahaan, kemudian ada MAIFO. Nah, seandainya sudah ada teritori manajemen itu, satu lingkup itu nanti bisa mempermudah pendidikan-pendidikan dari lembaga ini masuk ke anggota CUCT. Jadi itu dalam pendidikan, kemudian dalam pertumbuhan anggota juga muncul yang saat ini adalah kadang tumangkar. Kadang tumangkar itu nanti akan membawai wilayah tertentu dan dia bertugas pengembangan di wilayah tersebut. Jadi kalau Gamping itu nanti ada kadang tumangkarnya, nah nanti semua tentang sosialisasi dan motivasi, kemudian pendidikan penyegaran, semuanya akan terkumpul jadi satu di wilayah situ. Tadi kalau Mbak Ira di Gamping ya, nah nanti kalau ada kadang tumangkarnya di sana, atau Mbak Ira nanti bersedia jadi kadang tumangkar di sana, nanti bisa mengadakan sosialisasi, pendidikan di wilayah area Gamping sana. Sehingga mempermudahkan pertumbuhan CUCT ini. Ketika sudah terklaster-klaster berdasarkan wilayah pengembangan seperti itu, sehingga memudahkan progres lembaga ini, tidak terpencar-pencar.
Selain itu juga efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi bahan bakar juga nanti dari teman-teman juga yang ada di manajemen dalam pendampingan terhadap migrasi ini. Seperti itu kurang lebihnya. Kurang lebih apa perlu ana sing ditambahke meneh Mas Basuki. Maaf saya terlambat karena ini tadi saya pertemuan dengan Kadang Tumangkar di Lorejo, mempersiapkan sana, mungkin kabarnya bahwa bulan ini akan mungkin lewat ibu-ibu PKK kita akan sosialisasi di Nanggulan, terus nanti lewat arisan-arisan kita mungkin akan sosialisasi di daerah Minggir. Nah, untuk saat ini Kadang Tumangkar karena pemahaman CU-nya kita belum mampu memberikan tentang pendidikan yang lebih, jadi kami masih meminta untuk Kadang Tumangkar untuk menyiapkan waktu, menyiapkan tempat, dan menyiapkan orang. 3 hal itu baru nanti kami akan datang ke sana untuk sosialisasi, entah itu nanti penyegaran bagi anggota di daerah Kadang Tumangkar tersebut. Seperti itu Pak Mas Basuki, monggo. Matur nuwun. Jadi Bapak Ibu kalau sudah terjadi komunitas yang mengumpul di satu tempat, misalnya ada komunitas ternak, nah kita itu bisa berkomunikasi dengan Dinas Peternakan untuk melakukan pelatihan. Gitu. Tapi kalau seandainya terpencar-pencar anggotanya, yang satu ditangani Kota Baru, satu ditangani Condong Catur, itu menjadi kelihatannya kita agak kesulitan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Pada prinsipnya sih, seperti itu Bapak Ibu. Baik, silakan apa ada yang didiskusikan lagi? Baik. Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup ya, sudah cukup pertemuan ini. Nanti bisa Bapak Ibu bisa bertanya kontak ke grup masing-masing, ke TP masing-masing untuk di-share di grup aja bila ada pertanyaan-pertanyaan. Dan kita akan melakukan lagi, mungkin 2 kali lagi kegiatan Zoom meeting ini dengan waktu yang berbeda, mungkin agak malam nanti melihat kemudian usulan dari Pak Imam kemarin bahwa waktunya supaya tidak nabrak ibadah. Nah, kita akan lakukan lagi 2 kali lagi di malam hari, mungkin jam 7 sampai jam 8, jam 9 ya. Kita komunikasikan waktunya dulu dengan teman-teman di pengurus dan di manajemen. Begitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kita cukupkan sekian pertemuan pada sore hari ini. Rekaman ini akan kita bagikan di grup-grup WA supaya banyak orang mendengarkan meskipun tidak mengikuti gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa kembali. Salam Tumangkar. Terima kasih. Bagaimana Nang? Salam Tumangkar, Mas Bayu, ya Mbak Ira. Terima kasih Pak. Matur nuwun.